Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, senang sekali rasanya saya Amal Fafarezi dapat berjumpa kembali dengan pemirsa di program kesayangan Anda TVRI Sport. TVRI Sport kali ini hadir dengan tema Turnamen Voli Ajang Pencarian Atlet Berprestasi. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendirian. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama saya di studio ada Bapak M. Andianto selaku pelatih nasional sekaligus sekretaris umum dari PBFSI Kota Palembang dan juga Bapak Taufik Hidayat sebagai Ketua Bidang Litbang PBFSI Kota Palembang. Kita sapa dulu Pak Andi dan juga Pak Taufik. Apa kabarnya Pak Taufik dan juga Pak Andi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak. Jadi luar biasa Pak, kita sudah ditemani oleh kedua orang narasumber yang akan hari ini membahas mengenai turnamen bola voli di Kota Palembang itu sendiri Pak ya. Ya seperti yang kita ketahui Pak, voli ini menjadi salah satu cabang olahraga yang memang sangat hidup di tengah masyarakat kita sekarang Pak ya. Hampir di setiap daerah turnamen voli ini terus bermunculan, mulai dari tadi adanya dari kelompok umur, Pak ya, hingga tingkat pelajar, komunitas, dan juga hingga antar klub. Namun lebih dari sekedar itu pemirsa, turnamen voli juga memiliki peran strategis sebagai ajang pencarian atlet-atlet berprestasi yang kelak bisa mengharumkan nama daerah hingga Indonesia di tingkat dunia. Nah, untuk membahas hal tersebut, kita mulai dari Pak Andi dulu nih, ya. selaku Sekretaris Umum PBFSI Kota Palembang, Pak ya, betul Pak ya. Nah, boleh Pak diberitahukan kepada pemirsa seperti apa sih Pak suasana dan juga euforia hingga antusias dari Volimania sebutnya Pak ya, betul Pak ya, Volimania. Nah, dan juga atlet-atlet yang ada di Kota Palembang dengan olahraga voli ini untuk sekarang Pak. Salam olahraga dulu ya untuk Kota Palembang. Seperti acuan dari Bapak Wali Kota, Palembang berdaya, Palembang sejahtera. Baik, kita masuk tema sekarang ini turnamen bola voli untuk jenjang sekarang ini memang ada dua tahapan untuk di Kota Palembang, tapi acuannya tidak akan lari dari sistem yang ada di PP Pusat PBVSI Indonesia khususnya. Dan itu hasil rapker dari Ketua Umum PBSI kita yang baru yaitu Provinsi, itu Ibu Caroline yang saat ini mendudukin sebagai Ketua Umum PBVSI Sumatera Selatan. Hasil raker itu ada program kerja yang harus kita laksanakan itu kelompok umur U18, U19 seperti itu. Sampai juga ada kelompok umur juga untuk voli pantai, voli pasir atau disebutin seperti itu. Ya. Dan ini biasanya berkaitan juga dengan program kerja larinya ke PBVSI Kota Madia dan Kabupaten Sumatera Selatan. Dan itu ada kegiatan-kegiatan yang harus sinkron dengan raker yang telah dihasilkan pada akhir tahun 2025 Pak ya, seperti itu Pak ya. Dan itu kita mengakuin di tutup tahun juga Kota Palembang sudah melaksanakan kelompok umur untuk menopang kerja dari raker tersebut. Yang mana kita telah selesai melaksanakan kejuaraan kelompok umur U16 untuk putri dan U17 di putra. Dan hasilnya sudah diketahui dan untuk dilaksanakan untuk mengikuti kejuaraan yang akan terlaksana di Februari di Morenim, benar Pak? Ya, di Jurprov. Iya, ke Jurprov. Kelompok umur U18, under 18. U18 ke bawah Pak ya? Iya, ke bawah dan tahun 2009. 2009. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 14, 15, 16 Februari di Morenim. Dan itu kerjasama dengan Pemprov Provinsi Sumatera Selatan dengan PBVSI Morenim. Itu yang akan dilaksanakan. Mas bilang dengan adanya pencarian bakat prestasi ini akan mendukung sekali dan berkaitan juga dari Litbang juga dari kita Kota Madia Palembang untuk menseleksi atlet untuk berprestasi untuk menghasilkan wakil dari Sumatera Selatan untuk mengikuti ajang yang berprestasi yang ada di Sumatera Selatan dan di Indonesia ya seperti itu.
Mungkin itu yang kita sampaikan saat ini untuk tahun 2025. Oke, baik Bapak. Yang tadi kan udah disebutin kalau tahun 2025 ditutup dengan raker, Pak ya, Iya. yang dipimpin oleh Bu Caroline Caroline, iya. sendiri, Pak. Nah, Pak, aku saya jadi penasaran sih, Pak. Turnamen yang telah diselenggarakan oleh PBFSI Kota Palembang maupun di tingkat Kota Madia maupun di provinsi, Pak ya. Itu udah ada berapa turnamen sih, Pak? Mungkin kita beralih ke Pak Taufik. Iya. Oke. Baik, Mas Noval. Jadi sesuai dengan program kerja PBPSI Palembang yang diketuai oleh Bapak Aryuda Perdana, beliau menekankan ke kami baik dari Binpres, baik dari Litbang, terutama dari Pak Sekretaris Umum. Jadi memang program kerja itu untuk tahun 2025 itu kita laksanakan secara berkesinambungan. Jadi ada kejuaraan U15 itu kita mulai di bulan Agustus, reguler sampai ke bulan Desember. Jadi U15 putra putri dan terakhir seperti yang disampaikan oleh Sekum Kota tadi, ditutup dengan kejuaraan U16 putri dan U17 putra yang kedepannya untuk mengikuti Kejurprov di Kabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan di bulan Februari tanggal 14, 15, dan 16. Jadi agenda kejuaraan bola voli di Palembang ini cukup padat, baik di tingkat umur maupun tingkat yang open turnamen. Saya rasa itu, Mas Noval. Baik Pak, tadi kan sempat disinggung juga oleh Pak Andi juga Pak Taufik nih mengenai Kejurprov yang akan diadakan di Muara Enim itu sendiri. Nah, untuk kota-kota yang ada di Sumatera Selatan nih Pak ya, ini kan Kejurprov regional Sumatera Pak ya, Sumatera Selatan betul Pak ya. Itu per kotanya itu diwajibkan atau maksimal deh mengirimkan berapa tim Pak? Ya. Ya, untuk kegiatan Kejurprov itu perwakilan putra dan putri itu dua tim putri, dua tim putra. Jadi dan biasanya ini, Pak, ya? iya biasanya ada kejuaraan daerah dulu, kejuaraan daerah untuk mewakili tersebut. Betul. Karena di di Palembang sendiri kita ada berapa klub kan sudah terlaksana. Makanya kita bilang kegiatan kelompok umur yang tadi itu untuk seleksi untuk mewakili Kota Palembang untuk ngikutin Kejurprov tersebut. Iya, seperti betul. itu. Jadi pas kemarin dilaksanakan di Kota Palembang itu Pak ada berapa tim Pak kalau boleh tahu Pak? Untuk tim putri itu ada 15 tim. 15 tim, banyak Pak ya? Sedangkan ya untuk di tim putra itu ada 17. 17, Ada berarti 17 memang tim. Euforia dari olahraga voli ini memang lagi sangat tinggi Pak ya di tengah masyarakat Kota Palembang Pak ya. Olahraga rakyat betul, yang ya, tempat main juga ekonomis Pak ya, mudah dijangkau Pak ya itu Pak ya. Betul Pak. Pak. Satu lagi Mas Iya Pak, gimana Pak? Wali Kota Cup. Wali Kota Cup, betul. Ini kita ada banyak kegiatan tapi gornya nggak ada. Memang Palembang gornya sepi. Nggak gor, ada nih. betul. Kalau di kabupaten sudah banyak gor ya. Iya, betul, dulu, Pak. Tahun 90, 95 kita udah ada gor. yang di sebelah PS Pak ya? Iya, Betul. PSCC itu dulu GOR. Betul. Benar. Nah, kalau berbicara tentang venue Pak ya, Pak. Seingat saya tuh Pak, Kota Palembang pernah jadi tempat penyelenggaraan Proliga Pak ya. Benar. Itu tahun kapan Pak? Untuk ini Proliga terakhir 2024. 2024 di PSCC betul Pak ya? Di PSCC Pak. Itu antusias masyarakat untuk menonton itu banyak juga Pak ya. Berarti memang volley itu memang selain mengangkat nama baik daerah itu sendiri, juga bisa mengangkat UMKM tadi Pak ya? Iya, benar. Betul Pak ya? Perekonomian lebih terpacu kan. Ya, UKMK. Nah, baik Pak, dari turnamen-turnamen yang diselenggarakan oleh PBFSI itu sendiri Pak ya, baik di nasional maupun di tingkat regional Kota Palembang, itu apakah ada Pak nama-nama yang keluar sebagai atlet yang berprestasi Pak? Untuk dari pantauan Litbang mungkin udah banyak ya, dari apalagi di Bang Sumsel Bubble itu salah satu yang memberikan kontribusi atlet untuk di Sumsel untuk mewakilin terakhir kita PON tahun 2023 ya. 23. Kalau nggak salah itu
putri kita lolos ke PON di Medan, itu sempat kita bahas tahun kemarin. Itu yang berkontribusi dari Musirawas ya. Pada zaman itu ada mantan pemain nasional juga Pak ya, kita, pernah Pak ya. almarhum Ibu Leli Yulinar ya, dan satu Ilham Tamim itu junior untuk di Sumatera Selatan wakil. Nah kita sampai ya bahkan Asia itu kalau nggak salah ya, Asia. Nah setelah itu tidak ada timbul lagi karena persaingan di Indonesia itu mulai terjadi ketat. Untuk kita bersaing ke luar itu memang kita harus berkontribusi lebih banyak. Makanya dengan adanya suatu kegiatan seperti ini, kejuaraan-kejuaraan itu bisa menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi. Nah kita kesulitan sekarang Palembang harusnya tuan rumah yang memberikan hasil untuk mencetak atlet tersebut. Sekarang sudah bersaing yang sangat bagus sekali dengan kabupaten-kabupaten lain seperti itu sekarang. Baik Bapak, tadi memang persaingan antara atlet-atlet berprestasi di seluruh Indonesia memang nggak sangat ketat sekarang Pak. Memang udah banyak, udah menjamur Pak ya atlet-atlet yang ada di Indonesia ini Pak ya. Benar. Nah jadi Pak, selain PBFS ini menyelenggarakan turnamen dari U18 tadi Pak ya, betul Pak ya, U18 ke atas. Nah tadi apakah memang di tingkat sekolah dasar maupun komunitas itu PBFSI juga memperhatikan Pak. Tapi untuk sebelum jawab Pak, kita tahan dulu sebentar, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Baik. Untuk pemirsa di rumah jangan mana-mana, tetaplah bersama kami di TVR Sport. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Terima kasih pemirsa di rumah masih setia bersama kami di program TVR Sport kali ini dengan tema turnamen sebagai ajang pencarian atlet berprestasi bersama Bapak Andi dan juga Bapak Taufik tentunya. Baik Bapak, kita sambung pembahasan kita tadi sebelum jeda iklan tadi Pak ya, mengenai apakah PBFSI itu ikut memantau hingga ke tingkat sekolah juga atau juga komunitas Pak, seperti itu. Boleh Bapak Taufik di sana. Baik Mas Sofal. Jadi PBPSI Palembang memiliki program kerja. Program kerja itu sudah bergulir dari tahun 2023, dimulai dengan suatu kejuaraan U23 sekaligus penyaringan untuk Porprov waktu itu, dan dilanjutkan di 2024 dan terakhir program kerja di 2025 itu sudah menyentuh ke lini-lini kelompok umur. Kelompok umur. Jadi seperti yang di awal saya bicarakan tadi, kita mulai dari kelompok umur U15. U15 itu sudah kita jalankan selama tahun 2025 itu sudah 2 kali kejuaraan. Udah dua kali kejuaraan. Untuk terakhir di Desember itu U16, U17 putra putri yang akan ke Jurprov nanti kan ya, hasilnya. Dan insya Allah di tahun 2026 ini kita tetap reguler. Ya, amin. Dia berkesinambungan. Bisa kita adakan 2-3 kali kejuaraan. Jadi setingkat kelompok umur di tingkat SMP dan SMA. Dua tiga kali kejuaraan dalam 1 tahun Pak ya? Ya. Luar biasa, kita beli apus dulu kepada PBFSI Kota Palembang. Keren. Baik Pak, jadi menarik nih Pak mengenai program jangka panjang dan juga jangka pendek Pak ya. Tentunya mungkin tahun lalu sudah diterapkan Pak ya. Nah mungkin pada saat terakhir ada evaluasi Pak mungkin dari PBFSI Pak ya mengenai program jangka panjang dan jangka pendek yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Itu apa saja Pak yang akan ditingkatkan oleh PBFSI di tahun ini Pak? Sebenarnya untuk menunjang kegiatan yang jangka panjang dan jangka pendek ini kan, kalau jangka panjang itu kita lakukan kelompok umur tadi, usia dini atau yang dilaksanakan seperti dari Litbang tadi ada U15
dan untuk 18 dulu ada 17 jadi berubah untuk 18 under 18 dan tahun ini ada U19 ada termasuk voli pasir tadi. Ya, betul. Itu jangka pendek. Ya. Nah, jangka panjangnya itu biasanya terakhir akan dilaksanakan kegiatan seperti Porprov. Porprov itu larinya akan mengikuti atau terseleksinya tim-tim untuk mewakilin atau ngikut kegiatan untuk PON dan itu jangka panjang. Ya. Dan itu umurnya pun 25 ke bawah. Maka saya bilang PBFSI Kota Palembang itu selalu mengikuti atau mengikuti program kerja yang dibuat oleh pengurus provinsi Sumatera Selatan. Dan pengurus Pemprov pun harus mengikuti program kerja yang dibuat oleh Raker di provinsi pusat, PP pusat. Dan itu saling berkesinambungan. Saya bilang tadi 2 poin yang kita ikutin itu jangka pendeknya itu untuk persiapan Porprov, jangka panjangnya itu yang kelompok umur tadi. Yang sudah ditutup tahun kita kemarin, tahun 2025 itu U16 dan U17 putra, dan itu akan dipreparekan untuk mengikuti Kejurprov tahun Februari 2026 yang di Muarini nantinya, yang akan dilaksanakan oleh Pemprov ya. Nah, itu yang saya bilang jangka panjang kelompok umur. Karena untuk berkompetisi di Porprov, kelompok umur nggak akan masuk, Mas. Iya, betul Bapak. Seperti itu. Nah, saya bilang pada jangka pendek ini pun ditopang lagi dengan kegiatan Diknas. Ada kegiatan bahkan sampai mahasiswa untuk PON. Karena mahasiswa PON karena Diknas mengikuti ada namanya Popda Pak ya, Pekan Olahraga Pelajar, dan itu akan terseleksi untuk tingkat nasional, Popnas, Pekan Olahraga Nasional, dan itu seleksi seluruh kabupaten kota Palembang, 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan, se-Indonesia itu biasanya akan dilaksanakan di Popnas. Dan untuk tingkat mahasiswa itu jangka panjang juga, Mas. Bahkan bisa untuk yang justru dari wakil PON ada kuliah di universitas-universitas. Dan itu dilaksanakan Pomda dulu, Pomda seluruh universitas yang ada di Sumatera Selatan. Dan seluruh Indonesia akan mewakilin Pomnas nantinya. Seperti yang untuk wakil-wakil kita yang pemain nasional itu seperti Doni Haryono, Dauda Alaihissalam, Doni Dio Sabto, itu mahasiswa semua, atlet nasional seperti itu. Ya. Udah punya program tersendiri jadinya seperti itu. Betul. Itu udah berprestasi antara mahasiswa sekolah, ada lain, sekolah SMP, SMA pun ada lagi kan itu. Memang jadi sekompleks itu PBFSI mengaturnya, Pak ya. Mantaunya baik Bapak. Emang luar biasa sekali Pak. Sampai tingkat umur pun diperhatikan Pak, ya, dalam turnamen jangka panjang ya. Betul, baik Bapak. Nah, jadi Pak, jadi penasaran nih Pak saya Pak mengenai tadi kan disebutkan ada beberapa atlet atau klub ya Pak ya yang akan dikirim ke tingkat selanjutnya Pak ya. Benar. Nah, itu Pak dari sisi PBFS itu sendiri Pak, bagaimana Pak melihat performa atlet yang ada di lapangan maupun di luar lapangannya Pak? Nah, kalau pantauan dari saya sebagai pengurus bersama dengan Kabid Litbang juga, biasanya dengan adanya event kejuaraan turnamen ada kelompok umur dan open turnamen untuk memantau kelompok yang umurnya terbatas. Dan itu biasanya untuk jangka pendek, yang saya bilang tadi jangka pendek, jangka panjang. Tapi kalau untuk kelompok umur tidak bisa ngikutin open yang saya bilang tadi, karena kelompok umur pasti pengalaman jauh beda dengan yang open. Dan itu biasanya untuk Palembang jarang terjadi untuk tarkam ya kegiatan ini. Nah, itu yang membuat orang atlet yang saya bilang untuk di Palembang ketinggalan jauh karena di daerah banyak kan kegiatan tarkam. Itu pantauan dari Litbang. Ya itu hasil pantauan selama ini dari Litbang itu sendiri Pak ya. Seperti Oku Timur, ya kan, Banyuasin, Muba, itu kan ada kegiatan-kegiatan. Palembang belum ada kegiatan. Lebih di daerah tuh lebih sering Pak ya untuk sampai malam, sampai malam dilaksanakan. Ya, baik Bapak. Nah, ini Pak, setelah misal ada atlet di klub-klub ya Pak ya, yang telah berlaga tadi Pak di tahapan-tahapan usia umur tadi hingga ke tingkat profesional maupun mahasiswa Pak ya. Nah, setelah itu Pak, setelah terpantau oleh PBFSI, masuk ke radar nih Pak, oh atlet ini bagus loh ini buat kita mewakili Kota Palembang. Nah, itu setelah tahapan selanjutnya yang diambil atau langkah selanjutnya yang diambil oleh PBFSI itu seperti apa sih Pak? Untuk pengembangan lagi Pak, pembinaan lagi Pak? Dari Litbang. Jadi pantauan dari PBFSI khususnya dari Binpres dan Litbang, atlet-atlet yang memang mempunyai potensi itu akan kita himpun. Jadi seperti untuk mengikuti kegiatan Porprov, Pekan Olahraga Provinsi, itu asal atletnya dari berbagai klub. Jadi kita lakukan seperti kita laksanakan liga reguler ya, Pak Sukum ya. Liga reguler, dari liga reguler itu
kita akan menyebar tim talent scouting untuk memantau atlet-atlet yang yang berprestasi. bakal kita himpun jadi satu tim mewakili Kota Madya Palembang. Ya. Berarti Saya memang kira itu. sebanyak itu, Pak, ya, sampai sedetail itu, Pak. Ya. Ada tim talentnya juga, Pak, di Ada tim PBSI talent, Kota tim Palembang, Pak, ya. impresif namanya. Wih, keren, Pak. Iya. Nah, jadi gini, Pak. Tadi kan ada banyak kejuaraan, Pak, ya, yang dilakukan di Kota Palembang itu sendiri, Pak, ya. Ya, dan tentunya tidak sedikit kocek yang dikeluarkan, Pak, ya. Betul nggak, Pak? Nah, jadi Pak, seberapa besar sih, Pak, kontribusi dari pemerintah Kota Palembang itu sendiri, Pak, dalam mensupport kegiatan itu, Pak? Ya, mungkin sebagai gambaran, saya ucapin juga terima kasih juga untuk Ketua Umum kami PBSI Kota Palembang, Bapak Aryuda Perdana Kusuma, yang pada saat ini udah notabene sangat mensupport sekali kegiatan ini, sampai Porprov pun beliau sangat berkontribusi untuk kegiatan ini, sampai seleksi, sampai ini beliau selalu mensupport kita walaupun dalam kekurangan ataupun itu tetap kita teamwork yang bersama kan. Memang Ketua Umum kita secara nggak langsung memberikan kontribusi yang sangat besar sekali sampai saat ini ya, dan berharap 2026 memberikan kegiatan-kegiatan yang membangun untuk menjaring atlet-atlet yang berprestasi untuk mewakili Kota Palembang selanjutnya. Iya. Baik itu kompetisi kelompok umur maupun persiapan Porprov 2027 nantinya, Mas. Iya, betul, Pak. Seperti itu ya, informasi atau imbauan dari beliau, dari Bapak Aryuda Perdana Kusuma sebagai Ketua Umum PBSI Kota Palembang. 2026 ini minimal ada 3 event yang akan kita laksanakan untuk persiapan kelompok umur mengikuti kejurprov nantinya. Kedua, persiapan kita untuk menyambut Porprov 2027 nantinya, Mas. Yang dimana Palembang belum memberikan kontribusi ya. Masih berproses, Pak. Ya, Iya, prosesnya. betul, Pak. Mungkin ketua umum kita mungkin udah gerem ya Udah untuk greget gagal nih. ini, betul. iya. Kenapa nih ya? Kan Benar betul. seperti itu. Iya, baik Bapak. Tadi kan mempersiapkan tadi Pak ya, mempersiapkan tadi Pak. Mungkin tadi udah ada statement mau terima kasih untuk tadi ketum tadi Pak, ya, Pak Iya, Ketum baik. juga yang telah mensupport Pak ya. Ini Pak, untuk ke depan nih Pak. Untuk ke depan di olahraga volley ini apa sih Pak pesan dan harapannya Pak dari PBFS itu sendiri Pak? Kalau saya sebagai mewakilin pengurus PBVSI Kota Palembang dan Ketua Umum, mungkin harapannya teruslah membina, membangkit motivasi untuk setiap klub, dan selalu kita pantau dari segi Bimpres dan dari Kepala Bidang Litbang untuk memberikan kontribusi untuk Kota Palembang nantinya, dan sementara untuk klub-klub terus membina, menjaring atlet tersebut dengan melakukan tersistem dan terprogram, sehingga kita antara pengurus dengan klub saling support untuk memberikan pembangunan untuk mencetak atlet-atlet yang berprestasi. Memang kita untuk Kota Palembang ini kekurangannya kita nggak adanya GOR, Mas. Iya, betul, Dan kita GOR itu hanya ada SPH dan saat ini PSCC yang notabene itu nasional lapangan GOR-nya, Mas, untuk dulu. Baik, kan, Bapak. untuk kita sekarang. Nah, itu Baik, kelemahannya di sana. Makanya mungkin kompetisi kita agak berkurang di sana, seperti itu, Mas. Baik Bapak, mungkin itu Pak ya harapan Bapak ke depan untuk olahraga voli di Kota Palembang itu sendiri Pak. Baiklah pemirsa, dari perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwasannya memang turnamen voli ini Pak ya, bukan sekedar ajang pertandingan saja, tetapi juga memiliki peran penting dalam menemukan, menilai dan membina atlet berprestasi Pak ya. Dengan pengelolaan yang baik, dukungan riset, serta kolaborasi berbagai pihak, turnamen dapat menjadi fondasi kuat bagi masa depan prestasi voli daerah hingga nasional. Ya, terima kasih Pak Andi dan juga Pak Taufik untuk perbincangan hari ini Pak ya. Menarik Pak untuk didengarkan oleh pemirsa di rumah. Mungkin tak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita pemirsa di acara TVRI Sport kali ini. Terus saksikan TVRI Sport setiap hari Rabu pukul 15.00 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Saya Noval Farezi bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dari layar kaca Anda. Sampai jumpa dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.